Ya, untuk pertemuan terakhir, jadi materi yang akan disampaikan kali ini adalah tentang aplikasi dari integral. Aplikasi dari integral itu ada dua. Yang pertama tentang luasan daerah, kemudian tentang volume benda putar. Nah, kali ini kita akan memantapkan bagaimana aplikasi tentang luasan daerah. Minggu sebelumnya sudah Ibu berikan materi dan semoga bisa dipahami, tapi kali ini kita akan mencoba mengulang dan menjelaskan bagaimana cara kita mencari atau menyelesaikan persoalan menggunakan aplikasi luasan daerah. Ya, aplikasi dari integral salah satunya adalah mencoba mencari dari luasan daerah yang diarsir atau luasan daerah yang diminta. Nah, literatur yang digunakan itu ada yang pertama yang dipakai ya, ada yang pertama adalah tentang manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari oleh Darmawan dan Ahmad Darmawan 2012. Kemudian ada buku dari Fahminan tahun 2007 matematika tentang integral. Kemudian ada buku dari Purcell yaitu kalkulus jilid 1 itu diterbitkan tahun 2010 dan 2016. Kemudian ada berbagai bahan atau modul dari bahan ajar kalkulus. Tetapi ini tidak tertutup kemungkinan bagi saudara untuk nanti bisa mencari bahan-bahan pendukung dari aplikasi integral itu sendiri. Untuk pertama, aplikasi integral itu akan kita lihat dari gambar berikut bahwasanya aplikasi integral bisa kita menggunakan konsep seperti ini. Atau konsep ini biasanya disebut juga dengan konsep Riemann. Nanti akan mencari luas daerah dengan masing-masing X, N, kemudian hitung semua jumlah dari luasan yang ada di gambar atau yang diarsir. Jadi ada beberapa faktor atau indikator yang kita gunakan bagaimana kita menerapkan dari aplikasi integral ini. Untuk yang pertama, penerapannya itu kita memiliki pertama adalah indikator yang pertama adalah di mana kita mencari luasan daerah di bawah kurva, yaitu di mana Y sama dengan X kuadrat berdasarkan prinsip Riemann. Nah, kenapa Y sama dengan X kuadrat? Kalau kita lihat, kalau dari sebuah fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat, nanti akan terlihat di grafik atau gambar seperti kurva. Ya, seperti kurva. Kemudian dia bisa dalam bentuk kurva tangkuk ke atas atau tangkuk ke bawah, atau kita kenal juga dengan parabola. Ya, nah makanya luasan daerah ini salah satu indikatornya kita menggunakan berdasarkan prinsip dari Riemann. Yang kedua adalah kita gunakan untuk dalam bentuk benda putar, volume benda putar. Jika benda putar atau volume yang kita hitung itu dia berada di sendi yang ditetapkan, kemudian kita putar, bisa jadi kita memutarnya 45 derajat Celcius, kemudian 180 atau 360. Nah, artinya dia diputar biasanya mengelilingi sumbu Y, ya. Jadi tetap menghitung benda putar ini dia menggunakan kurva. Ya, nanti kurvanya apabila dia berada di posisi pertama, apakah nanti dia tangkuk ke bawah atau tangkuk ke atas atau dalam bentuk parabola. Nah, luasan daerah itu biasanya akan dibatasi oleh beberapa kurva atau garis. Terkadang tidak hanya kurva saja, tetapi juga dalam bentuk garis, artinya bentuk kurva atau garis yang ditetapkan di luasan daerah ini kita ambil berdasarkan dari fungsi yang diberikan.
Jika fungsinya bentuk linear, nanti akan berbentuk grafiknya berbentuk garis. Namun jika nanti fungsinya berbentuk kuadrat, itu biasanya gambarnya atau grafiknya dalam bentuk kurva atau parabola. Nah, beberapa kurva itu bisa kita hitung atau bisa kita tentukan dengan cara menghitung beberapa nilainya dari integral tersebut. Nah, untuk sebelumnya, biasanya kita akan mengetahui terlebih dahulu jika ada dua kurva yang ditetapkan. Yang pertama, kurva Y sama dengan Fx, kemudian kurva kedua adalah Y sama dengan Gx. Jadi ada dua kurva di sebuah bidang luasan yang akan dicari, tetapi ini dia berada pada interval A lebih kecil dari F, di mana lebih kecil dari B. Nah, kurva Y sama dengan Fx itu biasanya berada di atas dari kurva Y sama dengan Gx. Nah, berarti ada dua kurva, maka luas yang kita cari jika belum ditentukan atau dibatasi dengan batasan, maka nanti akan kita cari nilai dari fungsi masing-masing tadi, kemudian kita menggunakan titik potong sebagai batasannya. Nah, untuk ini luasan daerah yang dibatasi baik untuk kurva Y sama dengan Fx dan G sama dengan Fx, maka nanti akan kita tentukan garis dari batasannya, di mana X yang pertama itu sama dengan A atau dinyatakan dalam bentuk integralnya batasan bawah, kemudian atau batasan awal, kemudian X sama dengan B merupakan batasan akhir atau batasan atas. Nah, setelah kita tentukan batasannya, nanti akan tergambar dengan jelas bagaimana luasan daerah yang kita cari. Nah, luasan yang kita cari ini nanti kita arsir untuk mempertegas inilah yang luasan yang akan kita cari atau yang kita tentukan nilainya. Makanya biasanya untuk mencari luasan daerah ini, dia sangat erat hubungannya dengan integral tertentu karena dia akan menentukan nilai dari luasan yang akan kita cari. Nah, seperti grafik berikut ya, ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada dua kurva yang seperti dijelaskan tadi, bawahnya ada kurva Y sama dengan Y sama dengan Fx, kemudian kurva yang kedua Y sama dengan Gx. Ada dua kurva, di mana kurva pertama harus berada di atas kurva yang kedua. Kemudian untuk bisa menentukan batasannya, itu kita berikan nilai atau batasan dengan menentukan dari titik potong. Titik potong dari sumbu atau fungsi Y sama dengan Fx atau Y sama dengan X, setelah kita tentukan, itu bisa kita jadikan patokan sebagai sebagai dasar atau bahan batasan yang kita gunakan. Nah, yang untuk ini batasannya misalnya di posisi X, ya, di posisi X, maka ada X1-nya sama dengan A, itu merupakan batasan awal atau batasan bawah, kemudian X2-nya adalah batasan atas atau batasan akhir. Nah, setelah kita tentukan batasannya ini, maka nanti akan tergambar dengan sangat jelas bahwasannya gambar yang kita cari, luasan daerah yang kita cari, ya. Nah, disinilah luasan yang kita cari. Karena yang pertama sudah ada garis Y sama dengan Fx, ini nanti fungsi yang kita berikan. Kemudian yang kedua, mohon maaf mungkin karena ada kendala sinyal, maka Ibu ulanginya lagi dari penjelasan yang tadi, di mana di gambar ini dijelaskan bahwasannya yang pertama itu adalah fungsi dari sebuah kurva, yaitu Fx, kemudian yang kedua adalah Gx, di mana Fx biasanya terletak di atas atau di atas dari fungsi Gx. Jadi ada dua fungsi, kemudian dibatasi oleh
batasan yang kita tentukan biasanya nilai X1 sama dengan A atau X2 sama dengan B itu berdasarkan dari fungsi yang ada ditentukan oleh titik potong masing-masing dari fungsi yang ada. Kemudian masing-masing ini X sama dengan 1A ini biasanya dibatasi oleh batas awal atau batas bawah dan XB ini adalah batas atas atau batas akhir. Nah, setelah kita tentukan berarti bisa jadi ini yang kita cari. Tetapi bagaimana jika nanti batasannya hanya 1 atau hanya di sumbu X saja? Bisa jadi ini yang kita cari atau bisa jadi ini yang kita cari. Ya. Artinya itu akan kita tentukan. Nah, yang untuk ini artinya kita menentukan di mana dia berada di sumbu X dan batasannya di awal yaitu X sama dengan A dan X2-nya sama dengan B. Nah, artinya dari integral atau luasan aplikasi luasan integral ini maka biasanya dia lebih kepada integral tertentu karena kita sudah bisa menentukan atau akan menentukan nilai dari luasan yang akan kita cari. Nah, artinya apa? Di luasan integral berarti integral sekali lagi mohon maaf, ini mungkin karena sinyalnya kurang bersahabat di tempat Ibu, jadi Ibu keluar masuk, tapi akan Ibu coba memberikan penjelasannya. Jadi nanti jika kurang jelas mohon direspon ya, biar kita ulang dan kita bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, terakhir tadi yang Ibu sampaikan adalah untuk mencari luasan daerahnya tersebut adalah di mana nanti sebuah integral itu yang sudah dibatasi oleh batasan bawah dan atas atau awal dan akhir, maka di mana ada dua fungsi, ada fungsi fx dan gx. Nah, makanya tadi fungsi gfx itu merupakan di atas, jadi dia di awal fx dikurang gx dan dx, artinya sudah kita turunkan. Dengan catatan, nah ini catatannya di mana fx itu sama besar, lebih besar dari fungsi gx. Nah, itu yang pertama. Nah, untuk penerapannya ini biasanya pembahasannya akan kita lanjutkan. Jadi kita harus memerlukan dasar dari integral yang kita pelajari kemarin. Bagaimana itu tentang definisi dari integral. Nah, setelah konsep ini benar-benar kita pahami, maka kita akan berbalik arah atau menggunakan integral. Baik, karena gangguan lagi, terpaksa kita ini ya, pelan-pelan saja ya. Oke, Ibu lanjutkan. Apakah suara Ibu cukup terdengar jelas di sana? Alhamdulillah terdengar, Bu. Alhamdulillah, oke. Jadi pembahasan tentang luasan dari yang akan kita pelajari ini biasanya akan memerlukan untuk konsep dasar dari integral tertentu. Jadi yang kita gunakan selama kita mempelajari aplikasi ini adalah konsep dasar yang kita pegang adalah dari integral tertentu yang sudah kita pahami dari materi sebelumnya. Nah, artinya seperti ini, menggunakan integral tertentu ini artinya untuk menghitung
dari luas daerah yang bersifat rumit yang tidak bisa dihitung dengan bentuk benda geometris. Nah, biasanya kita menggunakan sumbu koordinat yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, di mana biasanya yang paling umum itu adalah jika nanti sebuah benda itu dia terletak di kuadran 1 atau terletak di atas sumbu X, atau bisa jadi kemungkinan terletak di bawah sumbu X atau terletak di antara sumbu X dan sumbu Y, atau hanya terletak di sumbu Y saja. Nah, itu yang kita pahami. Tetapi yang paling umum yang digunakan itu untuk lebih mudah dari konsep yang kita gunakan sebagai dasarnya itu biasanya terletak di kuadran 1 atau berada di atas sumbu X maupun di bawah sumbu X. Jadi pemahaman yang paling penting itu dari fungsi adalah bagaimana nanti sebuah fungsi ini dan sudah tergambar bentuk grafik yang akan kita lakukan. Sehingga ini akan mempermudah kita menentukan batasan atau kurva atau bentuk dari fungsi yang diberikan sebagai batas-batasannya. Nah, dengan catatan batas-batasannya untuk mempermudah itu biasanya menggunakan titik potong dari fungsi yang diberikan. Nah, jadi dia lebih umum itu berada di atas sumbu X maupun berada di bawah sumbu X. Nah, untuk yang pertama kita akan mencoba menggambar bagaimana menggambar daerah atau dalam bentuk grafik dari beberapa fungsi yang diberikan. Nah, yang pertama adalah kalau fungsinya itu adalah dalam bentuk linear, ya. Linear salah satu contohnya adalah Y sama dengan min 2 X ditambah 4. Nah, kalau dalam bentuk linear biasanya akan memberikan gambaran seperti garis, ya. Ini garis ini nanti. Nah, ini garis ini merupakan adalah fungsi dari Y sama dengan 2X ditambah 4. Nah, makanya disampaikan kalau kita tahu beberapa fungsi tadi, kemudian bentuk grafiknya itu akan mempermudah kita untuk mencari luasan daerah yang kita cari. Nah, untuk yang pertama adalah untuk melalui garis. Nah, garis ini jika kita gambarkan melalui sumbu-sumbu koordinat. Nah, daerah yang dibatasi oleh garis tadi, misalnya fungsi yang kita berikan adalah Y sama dengan min 2X ditambah 4, dan dia itu berada di sumbu Y dan di sumbu X. Nah, langkah yang kita lakukan yang pertama adalah buat garis dari fungsi Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, untuk memudahkan kita harus mencari terlebih dahulu adalah titik potong dari masing-masing sumbu koordinat. Nah, jika titik potongnya berada di sumbu X, berarti Y-nya yang kita nolkan, ya, Y-nya yang kita nolkan, berarti 2X ditambah 4. Nah, Y ini yang kita nolkan, kemudian min 2X sama dengan 4, X-nya maka jadi sama dengan 2. Nah, itu untuk mencari nilai dari titik potong di sumbu X. Nah, di sumbu Y itu berarti X-nya yang kita nolkan. X-nya kita nolkan, maka Y sama dengan min 2 dikali 0 ditambah 4. Maka Y-nya adalah 4. X-nya 0, kemudian Y-nya adalah 4. Nah, ini kunci dari kita mencari nanti untuk nilai batasan suatu luasan daerah yang kita cari dari sebuah fungsi. Nah, kalau kita sudah menentukan titik potong dari masing-masing sumbu, baik dari sumbu X dan sumbu Y, baru kita gambarkan. Nah, sekarang kita bikin koordinatnya. Yang pertama untuk di sumbu X. Nah, ini garis sumbu X itu adalah di titik, tadi itu adalah di titik 1, 0, dan 2. Nah, ya, jadi kita bikin titiknya. Kemudian yang kedua di garis Y, ya ini dapat adalah 0 dan 4, dapat 0 dan 4. Nah, kemudian garis dari titik-titik yang tadi, ya, ambil tarik garis dari baik dari 4 ke bawah atau dari 2 ke atas. Jadi akan membentuk garis. Nah, garisnya inilah merupakan fungsi dari yang kita cari, yaitu Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, setelah kita dapat bentuk gambarnya, arsir garisnya ini. Nah, daerah inilah yang akan dicari atau yang diminta.
Nah, itu untuk yang pertama, menggambarkan daerah di antara sumbu koordinat melalui garis atau fungsi linier, ya. Nah, yang kedua, kita menghitung itu tentunya dia punya ketentuan atau syarat, ya. Jadi ada syaratnya. Yang pertama, kita tentukan daerah yang diminta dan kita gambar daerahnya. Kemudian yang kedua, kita tentukan batas-batas integrasi. Nah, jadi yang tadi itu kita cari baru dapat nomor 1. Nanti untuk mencari batasan integrasinya akan kita pahami setelah beberapa slide ini. Nah, kemudian setelah kita tentukan batas integrasinya, walaupun sebenarnya batas integrasi ini nanti bisa kita lihat dari titik potong yang kita cari pertama tadi, ya, yang kita cari pertama tadi. Nah, kemudian setelah didapatkan seperti itu, nanti akan ada rumus luas daerah yang lebih memudahkan kita untuk menentukan integrasinya. Yang pertama adalah luas dengan integral Y kali DX atau luas integral X kali DY. Artinya nanti ini berada di sumbu, apakah nanti dia ada di sumbu X ataupun di sumbu Y. Nah, setelah itu baru kita hitung nilai integral sebagai luasan daerah yang sudah ditentukan atau yang kita cari. Yang kedua adalah kita menggambarkan kurva, ya. Berarti kalau sudah menentukan dia dinyatakan dalam bentuk kurva, berarti fungsi yang kita cari itu adalah fungsi kuadrat, ya, fungsi kuadrat. Dan kita cari menggambarkannya itu melalui sumbu-sumbu koordinat. Nah, yang pertama adalah ada daerah batasannya itu di mana kurva yang kita berikan adalah Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 berada dia di sumbu X. Nah, untuk ini berarti sama dengan tahapan yang pertama tadi, kita cari titik potongnya. Kalau misalnya dia dalam bentuk kurva atau bentuk fungsi linier, itu biasanya kita akan mencari titik potong di sumbu X itu nanti menggunakan faktorisasi, ya. Ingat, kita akan menentukan intinya adalah menggunakan faktorisasi. Jadi nanti akan didapatkan dua bentuk X1 dan X2 dari sumbu X-nya, ya, dari sumbu X-nya. Kemudian baru kita tentukan dari titik potong dari sumbu Y. Nah, untuk yang fungsi kuadrat ini, Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4 berada di sumbu X, maka titik potong didapatkan adalah 1, ya, 1 dan 4. Ya, didapatkan yang pertama itu 0 dan 1, kemudian 0 dan 4, ya. 0 dan 4. Nah, 0 dan 4 ini artinya inilah kurva yang dihasilkan dari Y kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Ya, bisa dipahami, ya. Nah, kemudian di titik potong Y-nya adalah 0 dengan 4. Ya, 0 dengan 4. Nah, ya, maka seperti inilah bentuk dari kurva dari sumbu-sumbu koordinat dari fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Nah, kemudian karena dia di sumbu X, berarti bisa jadi dia daerah inilah yang kita asli, inilah daerah yang dicari. Bisa jadi nanti batasannya ditentukan dia di X sama dengan batasnya Y sama dengan 2, misalnya di sini, ya, ini sama dengan 2. Berarti misalnya di sini dibatasi. Berarti yang daerah dicari adalah yang ini sampai ke bawah. Atau hanya daerah di sumbu Y saja, berarti hanya yang daerah yang di sini saja yang dicari. Tetapi karena dia berada di sumbu X, berarti yang diminta adalah yang di bawah ini. Nah, untuk arsir daerah ini adalah memudahkan kita mencari luasan yang dicari. Ya, jadi kita tentukan nanti nilainya. Kalau nilainya lebih besar dari secara logika, berarti integrasinya kemungkinan ada salah dalam menentukan perhitungannya. Nah, catatannya apa? Di titik potong ini nanti
di sumbu X-nya adalah menggunakan faktorisasi, ya. Maka nanti kalau dia berada di bawah sumbu, ya ini kan sumbu X dan Y, ya ini Y dan X. Kalau dia berada di sumbu X itu biasanya nilainya adalah negatif. Jadi kemungkinan karena di arsip ini adalah di bawah sumbu X, maka nilainya kemungkinan adalah bersifat negatif. Berikutnya adalah menggambar luasan daerah dalam bentuk kurva, kemudian dengan dibatasi oleh sumbu koordinat dengan dua sumbu X, ya, berada di sumbu X dan berada di sumbu Y. Nah, ini kita tentukan adalah Y kuadrat dikurang 5X ditambah 4, ya. Maka didapatkan kurvanya, ya, sama, pokoknya caranya sama dengan yang pertama tadi. Kemudian cari titik potongnya 1 dan 0, kemudian 4 dan 0, ya, dapatlah titiknya seperti di sini. Kemudian disembunyinya adalah 0 dan 4. Nah, luasan yang dicari karena dia berada di sumbu X dan Y, maka luasannya itu melalui garis sumbu Y dan sumbu X. Maka inilah daerah yang diminta untuk dicari luasan daerahnya melalui integral. Jadi kurva ini merupakan kurva dari Y kuadrat dikurang 5X ditambah 4. Nah, setelah kita arsir baru nanti kita cari nilai dari integralnya, ya. Nah, itu ini untuk menentukan dari nilai menggambarkan. Nanti baru kita lihat nanti bagaimana menentukan titik potong atau batasannya. Kemudian yang ketiga, batasannya itu dilalui oleh dua, ya, dua di mana ada kurva, kemudian ada garis, ya, ada kurva, kemudian ada garis. Kurvanya itu adalah Y sama dengan 3X dikurang 4. Nah, kalau digambarkan, dia digambarkan seperti ini, ya, karena sudah kita cari titik potongnya, jadi kita bisa memudahkan untuk menggambarkannya. Kemudian garisnya adalah 2Y ditambah X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan nilai dari garis Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurang 4, kita tentukan titik potongnya baik di sumbu X dan di sumbu Y. Kemudian kita cari yang kedua untuk garis 2Y ditambah 4X dikurang 4 sama dengan 0. Didapatkan juga nanti titik potongnya, ya, didapatkan titik potongnya. Nanti titik potong inilah yang kita kasih titik, nanti baru kita garis. Jadi ini yang merah ini merupakan dari kurva yang kita tentukan, kemudian yang garis ini merupakan hasil dari 2Y ditambah 4 dikurang 2Y tambah X dikurang 4 sama dengan 0. Nah, setelah itu, setelah kita gambarkan di langkah ketiga dia titik potong dan garisnya, kemudian dia minta arsir daerah yang di antara kurva, di mana antara sumbu X dan di sumbu Y. Maka didapatkanlah di sini, ya, antara apa tadi, antara kurva dan garis. Ini kurva yang didapatkan, ini garis, ya, di antara kurva dan di garis. Atau misalnya di atas garis, bisa jadi ke sana, tetapi nanti harus ada batasan. Tapi di sini adalah yang diminta adalah kurva ini, kemudian garis, dan inilah yang daerah yang diminta atau yang dicari untuk menentukan integrasinya. Nah, artinya apa? Menentukan batasan-batasan daerah tadi, kita harus menentukan konsep di mana batasan tadi memiliki sebuah nilai awal, kemudian juga memiliki nilai akhir pada sumbu masing-masing koordinat dari suatu daerah yang kita hitung. Nah, batasan ini ya tergantung pada arah integrasi yang dilakukan. Nah, yang pertama adalah kalau luasan daerahnya itu ada di Fx, di sumbu X, maka integrasi A batas bawah atau awal, B batas akhir atau atas, maka fungsi X sama dengan dx. Nah, berarti dia terletak di sumbu X. Kemudian yang kedua, L sama dengan integral C dan DC untuk batas awal atau
bawah dan D-nya untuk batasan atas atau akhir, maka fungsi Y dy, ya, fungsi Y dy. Artinya ini berada di sumbu Y. Nah, ini kuncinya. Jadi kuncinya ada di sumbu X dan di sumbu Y. Ini juga berlaku untuk volume daerah. Nah, tapi secara umum paling banyak digunakan adalah di sumbu X, yang paling banyak digunakan. Nanti kalau sudah atau yang paling sederhana itu di sumbu X. Nah, untuk yang lebih rumitnya baru nanti kita menggunakan sumbu Y, ya. Biasanya ada perputaran di mana nanti apakah gambarnya atau daerah yang diaturnya sesuai dengan fungsi-fungsi yang diberikan. Sekarang kita menentukan bagaimana batas-batasannya. Nah, batas-batasannya itu biasanya kita lihat untuk yang pertama adalah yang garis. Nah, untuk yang garis ini biasanya kita berikan garisnya itu adalah, nah ini fungsinya adalah fungsi linier, adalah min 2x ditambah 4, dia berada di sumbu X dan di sumbu Y. Nah, batasan-batasan integrasi ini berarti yang pertama kita dapatkan tadi 0 dan 2, maka dia diminta dicari di arah sumbu X, ya. Kalau dia minta dicari di arah sumbu X berarti luasan daerahnya dengan integrasi tadi 0 sampai 2, ya, ini 0 sampai 2 ini batasannya. Kemudian cari nilai integralnya adalah min 2x ditambah 4 dx. Nah, yang ini nanti jangan lupa bahwasanya ini kita integrasikan terlebih dahulu. Setelah kita integrasikan baru nanti kita masukkan nilainya. Nah, makanya untuk luasan daerah dia sangat menggunakan konsep dasar dari integral tertentu. Ya. Oke, coba saudara cari berapa luasan daerah yang ini dengan menggunakan luasan daerah min 2x ditambah 4 dx dengan batasannya adalah 0 dan 2. Coba kita cari.
Berapa hasilnya? 12 kalau nggak salah, Bu. Iya. Oke, silakan Rahmat. Kalau salah berarti betul ya. Silakan Iya. Rahmat. Iya, Bu. 12. Nah, 12. Nah, sekarang buktikan dengan dengan ini kan bentuknya segitiga nih, ya kan? Ini kan bentuknya segitiga nih. Nah, sama nggak hasilnya dengan kita mencari luas segitiga ini? Dia alasnya 2, kemudian tingginya 4. Udah selalu berapa? Ikhlas sampai. Ya. Oke, dapat berapa nilai ini kan ada kalau dalam sebuah segitiga, ya ini kan segitiga nih ya. Ini luas alasnya ada 2, kemudian alas sisi tegaknya 4, sisi alasnya 2, kemudian sisi miringnya kan tidak diketahui. Nah, sekarang tentukan nilai sisi miringnya. Sisi miringnya berapa? Ulang lagi ya yang segitiga.
Oke, berapa dapatnya? Mencari luas segitiga yang mudah. Ini kan ada, kalau segitiga ini kan berarti segitiga tiga ya. Berarti sisi tegaknya nilainya adalah 4. Sisi alasnya ada 2. Sekarang sisi miringnya nilainya berapa? Ya, lupa ya. Ya, untuk mencari sisi ini 2/5. 2/5. Betul kan? 2/5 yang lain? Tidak sama dengan integrasi nanti. Nilainya sama dengan 12 kalau ibu yang cari. Kita membuktikan integrasi tadi ya, integrasi yang kita gunakan apakah sama. Ini kan sudah tentu nih, kan bisa kita tentukan nanti luasannya berapa. Gitu ya. Ya. Nah, kalau misalnya ya untuk sisi tegak ini kita simbolkan dengan A, kemudian sisi alasnya kita simbolkan dengan B, kemudian sisi miringnya kita simbolkan dengan C. Nah, yang meminta itu kan adalah yang C. Yang A itu nilainya tadi adalah 4. Kemudian yang B itu nilainya adalah 2. Nah, kalau untuk mencari ini biasanya C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat berarti 816 ya. Nah, ya benar. Iya, Bu. Terus berapa lagi? 2/4 jadi akar 20. Akar 20. Nah, sekarang mencari luasnya berapa? Kita untuk membuktikan bahwasannya luasan yang kita cari ini sama dengan gambar ini kan bentuk segitiga nih dengan integral. Nah, hasil integralnya adalah tadi sama dengan 12. Sedangkan di sini berapa hasilnya? Nah, kalau membuktikan biasanya nilai dari luasan yang kita cari ini dengan luasan integral itu sama. Karena apa? Bentuknya ini kan bidang geometris yang bisa kita cari dengan mencari luas luas atau keliling atau dari segitiga yang ada ini ya. Nah, hasilnya harus sama adalah 12. Nanti coba dicari lagi di rumah ya, nanti akan kita bahas lagi bagaimana kenapa dia sama. Nah, itu dah integrasi. Jadi integral itu mencari luas daerah yang tidak bisa ditentukan oleh nilai ini. Nah, kalau ini kan sudah ditentukan, berarti harus seharusnya nilainya harus sama. Nah, sekarang bagaimana dia kita cari dengan dengan ruang bidang geometris yang tidak sama ini menggunakan integral. Nah, seperti itu ya. Nah, itu kalau dia berada di mana tadi? Berada di sumbu X ya, kalau berada di sumbu X. Nah, sesuai dengan ketentuannya, kalau dia berada di sumbu Y, berarti nanti fungsi X-nya itu menjadi nilai Y, di mana Y sama dengan 2X tambah 4, kemudian min 2X sama dengan Y dikurang min 2X ditambah 4, ya. Kemudian tadi kan ada Y sama dengan min 2X ditambah 4. Nah, sekarang posisinya itu kan diganti adalah menjadi Y. Maka kita gantikan dia posisinya min 2X sama dengan Y ditambah 4. Nah, kemudian X-nya berapa? X-nya berarti Y dikurang 4 per 2 DY. Nah, ini dia. Nah, nanti kalau memang ini nanti dicari juga luasannya kalau dia berada di sumbu Y. Nah, nantinya hasilnya akan berbeda. Yang sama itu adalah kalau dia berada di sumbu X atau walaupun tidak berada di sumbu X tapi gambarnya dalam bentuk geometris itu nanti hasilnya sama. Ya, luasan daerahnya sama. Nah, itu yang untuk yang pertama ya. Dan yang paling umum digunakan untuk mencari perhitungan basisnya itu banyak di sumbu Y, di sumbu X. Nanti kalau misalnya di dalam aplikasi
yang betul-betul kita aplikasikan, nah itu biasanya banyak digunakan di sumbu X dan di sumbu Y. Tapi untuk pemahaman yang sederhana atau yang mudah kita ambil adalah yang berbasis di daerah sumbu X ini untuk garis. Nah, kemudian yang untuk gambar, yang untuk kurva itu prinsipnya sama, ya, prinsipnya sama. Dia nanti ada nilai batasannya atau diambil dari titik potong yang telah ditentukan. Kemudian nilai luasan daerah kalau dia berada di sumbu X itu ambil dari fungsi yang ada. Dengan catatan nilai dari fungsi ini kita integrasikan terlebih dahulu baru dimasukkan batasannya. Kemudian untuk nilai Y, nah ini yang jadi pertanyaan kemarin yang tidak sempat Ibu bahas. Nah ini kita tentukan ya untuk mencari nilai karena dia berada di sumbu Y, maka kita ganti nilai X-nya menjadi nilai Y. Nah didapatkan nanti luasan daerahnya yaitu akar dari Y tambah 94 tambah 52. Nanti bisa lagi dicari, mana tahu ini Ibu salah menghitung, nanti saudara bisa mencari lagi apakah betul dengan sama yang ini. Kemudian hasil ini itu kita jadikan sebagai integralnya dengan batasan dari sumbu Y tadi adalah 0 dan 4 ya, makanya di sini 0 dan 4. Nah, kuncinya yang pertama itu adalah kita tentukan apakah dia nanti berada di sumbu X atau berada di sumbu Y. Setelah itu kita integrasikan, baru kita masukkan nilai batasan yang ditentukan tadi. Kemudian untuk kurva dan garis, ya, untuk kurva dan garis artinya nanti ini butuh metode lain, ya, agar bisa kita menentukan atau mencari nilainya. Baik nanti dia di sumbu X maupun nanti dia di sumbu Y. Nah, artinya apa? Kita butuh dia disubstitusi, ya, substitusi untuk bisa menentukan apakah dia nanti berada di batasan yang diketahui. Nah, untuk X1-nya diketahui adalah setengah. X2-nya adalah setengah. Makanya ini garis 1 nanti akan berada di setengah. Kemudian X1-nya berada di titik 4. Nah, biasanya kalau Ibu biasanya belajar fungsi ini, itu akan mencoba melihat kita menggunakan buku peta itu, garis peta. Jadi garisnya itu simetris ya, simetris sehingga kita tahu bahwasannya dia berada di titik setengah atau 1 atau berapa koma kan gitu ya. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali kalau misalnya saudara nanti menggambar teknik ya, apakah nanti dia berada di sumbu X atau berada di sumbu Y ya. Sebenarnya aplikasi secara integrasi komputer itu ada, tetapi belum kita praktekkan secara daring atau luring, tetapi kemungkinan nanti akan kita coba untuk bisa kita terapkan menggunakan aplikasi menggunakan komputer. Jadi kita menggambar itu langsung di aplikasi di komputer menggunakan integrasi ini, integral, baik integral maupun turunan. Nah, itu gunanya kita mempelajari kalkulus ini. Nah, kemudian kita cari luasan daerahnya berapa, itu ditentukan dari yang nilai ini tadi, ya, dari nilai ini tadi, kemudian kita dapatkan, baru kita masukkan nilai integrasinya, sehingga didapatkanlah nilai daerah yang kita ini berapa nilainya. Nah, di sana ya. Nah, itu yang kita lihat di contoh soal. Di contoh soal yang pertama adalah hitunglah luas daerah yang dibatasi oleh. Nah, ini diberikan kurva. Kalau dia sudah menyatakan, kalau misalnya sudah nyatakan kurva, kita sudah terbayang bahwasannya dia bentuk kurva ya. Kenapa? Fungsinya itu adalah dalam kuadrat. Ya, kalau kuadrat berarti nanti hasilnya adalah dalam bentuk kurva. Nah, dia itu berada di sumbu X, di mana garis batasnya itu adalah 0 dan 2. Nah, ini sangat mudah, di mana kita harus mensketsa dulu sesuai dengan yang kita pahami di awal tadi, buat grafiknya, buat gambarnya, kemudian tentukan titik potongnya. Nah, di sini berarti dia 3x kuadrat ditambah 6. Apa catatannya tadi? Bahwasanya untuk mencari dia dalam bentuk kurva atau
Kalau dalam bentuk kuadrat itu kita menggunakan faktorisasi. Jadi ini masih bisa kita sederhanakan kembali. Di mana kalau dia berada di titik potong sumbu X itu maka sama dengan Y sama dengan 0, di mana X 3X kuadrat ditambah 6 sama dengan 0, kemudian 3X, nah ini pemudahnya ya, 3X dalam kurung X ditambah 2, ya kalau kita kalikan kembali hasilnya adalah sama dengan yang nilai ini, ya. 3x kuadrat ditambah 6, ya, 3x dikali x, 3x dikali 2, ya sama. Tetapi untuk mencari batasannya, ya batasannya, kemudian mencari titik potongnya, dia berada di sumbu x itu adalah di 0 dan di 2. Nah, kemudian titik potong ini, kemudian dia berarti berada di titik 0,0 dan di titik 2 dan 2. Nah, itu kita gambarkan bagaimana bentuk gambaran dari titik potong sumbu X ini. Nah, didapatkan hasilnya grafiknya seperti ini. Yang pertama adalah di titik 0 dan 0, ya. Di titik 0 dan 0, tetap di sini di titik 0 dan 2. Ya, ada 2 garis. Nah, inilah nanti kurvanya, melalui garis ini bentuk kurvanya dari fungsi kuadrat 3x kuadrat ditambah 6x, ya. Nah, catatannya adalah batasannya itu diminta tadi di soal adalah di 0 dan 2. Nah, ini di 0,0 dan ini X 0,2. Nah, disinilah garisnya. Nah, setelah digaris nanti akan temu suatu daerah yang ditentukan luasnya, berarti inilah luasan yang kita cari. Ya, inilah luasan yang kita cari. Nah, setelah itu, setelah kita tentukan dari grafik yang sudah ditentukan tadi, maka nanti kita mencari nilai dari integralnya, di mana luas sama dengan integral 0 dan 2 dari fungsi 3x kuadrat ditambah 6x dx, maka kita integrasikan ini dulu. Jangan langsung ini ya. Kebiasaan kita itu langsung, x-nya langsung kita ganti 2. X-nya 6, X-nya ganti 2. Tetapi ini kita integralkan. Ingat tidak ada integrasi ya. Integralkan terlebih dahulu 3x kuadrat. Nah, bagaimana caranya mencari kita kemarin itu? Di mana 3x kuadrat integrasi itu kan 1 ya, berarti tambah 1. Nah, nanti hasil pangkatnya itu dibagi lagi 3, makanya dia hasilnya adalah x pangkat 3. Kemudian 6x berarti integrasinya adalah 1 ditambah 1 ya. 1 tambah 1 itu menjadi pembagi, menjadi 2, makanya dia menjadi 3x kuadrat. Nah, setelah kita integrasikan, baru masukkan nilai batasan atas dan batasan bawahnya. Ya, di mana x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat, 2, x-nya adalah 2, x-nya diganti dengan 2, kemudian 2 pangkat 3, kemudian ditambah 3 kali 2 dikuadratkan. 2 kali 2 kali 2 adalah 8, 4 kali 2 adalah 4 kali 3 adalah 12, 8 tambah 12 adalah 20. Nah, inilah hasil dari satuan. Jadi jumlah yang kita asri ini daerahnya adalah 20 satuan luas. Ini untuk contoh yang nomor 1. Kemudian contoh yang nomor 2, di mana diminta adalah luas daerah yang dibatasi oleh apa? Oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3. Nah, makanya Ibu ini kan jelaskan bahasanya kalau X pangkat 3 nanti grafiknya seperti apa. Misalnya ada seperti ini ya grafiknya. Nah, dia berada di sumbu Y ya, dengan batasannya itu adalah Y sama dengan 8. Kita akan melihat bagaimana bentuknya ya. Jadi untuk dari Y sama dengan X di pangkat 3, nah ini dia garis ya. Kalau misalnya di garis yang begitu garis, nah ini garisnya. Nah, garis merah ini merupakan adalah fungsi dari kubik ya, karena dia X pangkat 3, fungsi dari kubik. Y sama dengan X pangkat 3 ya kan. Kemudian dia
ada garis, kemudian ada garisnya di posisi di 8, ya, di sini 8. Nah, posisi 8 garis, nah berarti didapatkanlah daerah yang kita cari, yang di arsip ini adalah yang kita cari. Nah, setelah itu baru kita tentukan nilainya. Tentukan nilainya, ingat, karena dia di sumbu Y. Ya, ingat, kalau dia di sumbu Y berarti posisi X-nya diganti ke posisi Y, kan seperti itu. Nah, di mana Y sama dengan X kuadrat, berarti X-nya sama dengan Y pangkat akar 1/3. Ya, karena posisinya dibalikkan ya. Nah, nanti untuk mencari integrasinya adalah yang kita gunakan yang ini. Ya, yang kita gunakan adalah yang Y sama dengan sepertiga. Nah, untuk mencari luasan daerah ini, maka C batasan bawahnya dan D batas atasnya X per DY. Ya, X-nya tadi nilainya apa? Y pangkat 1/3. Y 1/3 DY. Maka kita integrasikan nilai Y pangkat 1/3 ini berarti 1/4/3. 4/3 dari mana? Dari pangkat Y 1/3 ini tambah 1, ya, atau 3/3. Ya, 1 ini sama dengan 3 karena penyebutnya 3 berarti 3/3. 3/3, 1 tambah 3 berarti 4/3. Ya, berarti akarnya atau pembaginya ini menjadi 4/3. Nah, kemudian diuraikan lagi 4/3 berarti 3/4 Y pangkat 4/3 8, batasan atas 8 dan 0. Nah, ini masih kita butuh penguraian, ya, diuraikan baru kita masukkan nilai Y-nya sama dengan 8, ya. Akan kita lihat bagaimana hasilnya, dan hasilnya ditentukan adalah batas bawahnya 0, batas atasnya 8 sama dengan Y pangkat 1/3 DY. Kita uraikan satu persatu. Tadi sudah didapatkan nilainya itu adalah di sini. Nah, sekarang 3/4 dikali 8 4/3 dikurang 0 4/3. Ya, ini masukkan nilai Y-nya tadi. Setelah kita masukkan nilainya, didapatkan adalah 3/4 8 4/3. Ya, berarti ini ada yang bisa kita coret, ya. Kalau kita sederhanakan angka 8 ini adalah 2 pangkat 3. Pangkat lagi 4/3 berarti 3 sama 3 bisa kita habiskan, kita coret berarti sisanya adalah 4. Nah, sisa 4 ini berarti 3/4 kali 2 kali 2 kali 2 16, ya. 16 kalau misal sama-sama dibagi adalah 4. Ini dibagi 4 dapat 4 dan ini habis, maka 3 kali 2 adalah 12. Maka luasan daerah yang kita cari tadi adalah 12 satuan luas dari daerah yang kita arsir ini. Ya, jadi luas yang kita arsir ini adalah nilainya adalah 12. Seperti itu, ya. Nah, dapat nilainya ya adalah 12. Nah, kemudian itu contoh yang nomor 2. Ya, kita lihat contoh yang nomor 3. Kalau misalnya luas daerah yang dibatasi itu adalah kurvanya di X pangkat 2. Tetapi dia berada di sumbu Y. Nah, ya, berada di sumbu Y, kemudian garisnya itu adalah di X tambah 6. Nah, bagaimana pula bentuknya seperti ini? Nah, kalau seperti ini artinya nanti kita sama dengan cara-cara sebelumnya. Nah, kalau Y pangkat kuadrat berarti kurvanya di tengah titik ini, ya. Ya, kuadrat kemudian garis. Nah, setelah kita tentukan nilai titik ininya, titik potongnya, kalau misalnya Y-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya adalah 6. Ya, ini dia 6. Kalau misalnya nilai Y-nya 0, berarti titik S-nya adalah 6. Ya, 6. Maka dapat titik di sini 6 dan 6. Bikin garis. Bikin garis karena dia berada di sumbu X, makanya inilah daerah yang diarsir atau daerah yang kita cari. Berapa nilai dari luasan daerah ini, ya, yang kita arsir ini. Maka setelah kita tentukan batas yang ditentukan oleh perpotongan oleh kedua grafik ini.
Jadi integrasinya adalah titik potong tadi kan sudah kita dapatkan ya, ada di antara 3 dan 2 ya, 3 dan 2. Kemudian kita tentukan nilainya berapa. Ya, ini untuk menentukan nilai luasan yang kita cari, yaitu berada di titik 3 dan 9 ya, ini 3 dan 9, kemudian di titik min 2 dan 4 ya, min 2 dan 4. Setelah itu kita cari dan batasan integrasinya itu ditemukan di X1-nya adalah 0 ya, X1-nya adalah 0, kemudian X2-nya adalah 3 ya. Setelah kita cari dapat nilai batasannya 0 dan 3 untuk batasannya, kemudian fungsi tadi X kuadrat ya, kemudian garisnya X sama 1. Nah, ini digabung ya, digabung X kuadrat X tambah 6 X tambah 6 dikurang X kuadrat, kemudian kita integrasikan dapat nilainya setengah X kuadrat ditambah 6X dikurang 1/3 X pangkat 3, di mana batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 3. Maka tinggal masukkan nilainya saja dan didapatkan hasilnya. Dan ini hasilnya, ini yang kita cari. Kalau ini kan sudah 0 semua ya, karena dia dikali 0. Nah, setelah ini kita dapat nilainya, berarti nilai dari luasan yang kita cari itu adalah 13. Ya, 13,5 ya. 13,5. Ya, nilainya adalah 13,5. Ini nilainya adalah 13,5 dari satuan luas, karena dia yang kita cari itu adalah untuk satuan luas. Oke? Kita akan melihat tadi ada 2 opsi tadi ya. Yang pertama sudah kita lihat, yang kedua adalah jika kita menggunakan rumus dari Riemann. Nah, ya, Riemann. Pada prinsipnya sama ya, pada prinsipnya sama secara geometris. Jadi fungsi Riemann itu diartikan sebagai bagaimana mencari nanti luas daerahnya itu baik di bawah kurva, lebih itunya adalah di bawah kurva. Jadi nanti di bawah kurva itu akan diberikan integral atau partisi ya, kemudian kita tentukan nanti limitnya ya, jumlah luas partisinya berapa. Nah, ini adalah fungsinya. Kemudian nanti yang di bawah dari semua garis yang ditentukan itu adalah delta X ya, perubahan nilainya, di mana nanti masing-masing kita batasi garisnya itu adalah menggunakan limit ya, limit kemudian jumlah X1-nya nanti menjadi dikali dengan delta X-nya. Nah, setelah kita tentukan limitnya, baru akan berubah integralnya menjadi sebuah integral yang sudah kita gunakan tadi, sama yang kita gunakan seperti tadi. Nah, untuk mencari luasnya, kalau dia berada di simbol X itu sama dengan luas batas bawah A, batas atasnya B, kemudian fungsi f dx, maka untuk limit juga seperti itu. Jadi fungsi xi-nya, ya xi-nya bisa ganti 1, 2, 3, dan pada itu ditambah, kemudian ada perubahan delta xi. Nah, ini untuk kita menggunakan metode Riemann. Nah, untuk lebih jelasnya menggunakan metode Riemann ini ya, kalau ini kurvanya berarti dia sangkut ke ini ya. Nah, dia nanti akan menentukan sama, konsepnya sama dengan yang pertama, yaitu kita tentukan gambarnya, karena semuanya kita harus menentukan mana sih yang kita cari integrasinya tadi. Kemudian kita partisi dari masing-masing. Nah, ini yang kita partisi dari masing-masing dari batasannya.